Oke, di example solve ini, solve pertama saya tidak melakukan dengan cross putih, saya menggunakan cross biru. Jadi saat scramble, nanti rubiknya bukan hijau depan putih atas, tapi putihnya saya taruh di belakang seperti ini. Supaya apa? Supaya ketika nanti scramble-nya udah selesai, kita dapat solusi yang sama tapi untuk cross putih, bukan untuk cross biru. Oke, scramble yang pertama seperti ini. Di sini crossnya sudah enak ya, karena dua edge sudah berada benar secara relatif, merah dan biru. Terus orange juga tinggal dimasukkan, dan hijau juga tinggal dimasukkan. Dan ini crossnya cuma 4 move. R, orange masuk, terus D accent, L, hijau masuk, dan D accent lagi, sudah selesai. Kemudian di sini saya ngeliat pair F2L, orange biru dan orange hijau, karena dua-duanya gampang. Terus jadi nanti setelah cross saya langsung eksekusi pair orange biru, dan mata saya udah nggak ngeliat pair ini lagi, tapi saya udah ngeliat orange hijau. Oke, langsung aja crossnya R, D accent, L, D accent, selesai. Terus kita langsung eksekusi ini. Orange biru sebenarnya bisa diselesaikan dengan left slot dengan sisi yang kiri, pakai U, L, U2, L2, U accent, L. Nah, cuma tadi kan ada U2, L2, itu saya ngerasa bahwa finger triknya cukup sulit untuk saya, jadi saya nggak yakin bisa cepet, sehingga akhirnya saya taruh ini di belakang, terus misahkannya dengan cara R, U2, R accent. Nah, dia udah kepisah. Terus, tapi mata saya fokusnya ke sini ya, jadi saya udah nggak ngeliat pair F2L ini. U2, L accent, U accent, L udah masuk. Nah, terus saya langsung eksekusi F2L yang ini. Saya nggak ngeliat F2L yang lain karena mata saya cuma fokus ke sini. Sebenarnya ada F2L yang lebih gampang, merah hijau, ini gampang. Saya langsung kerjakan ini. Kita pisahkan dulu di atas, R, U accent, R accent. Ya, terus ini saya buat jadi F2L case yang pertama dengan cara ini. Terus jadi case yang kayak gini. Terus saya ngeliat hijau merah, ini udah jadi pairnya, jadi kita tinggal masukin ini. Terus pair ketiga udah jadi depan mata, dan pair keempat ini ya, merah biru. Ini udah ada putihnya, ini pasti biru di sini. Ini reverse sexy move U R U accent R accent 3 kali. Terus pair keempat. Terus OLL. Dan solve. AUF-nya tinggal U, tapi kalau kalian perhatikan di video saya U2, jadi akhirnya plus 2, yang harusnya bisa sub 10, jadinya malah 11. Anjir, getar cok. Ih. Oke, di scramble yang kedua, di solve yang kedua, saya ngerjakan cross dari merah, tapi ini sudah saya convert ke putih dengan cara yang tadi. Jadi rubiknya di rotasi waktu scramble. Oke, dan di sini putih hijau dan putih oranye sudah berada di tempat yang benar ya secara relatif, dan tinggal masukin putih merah dan putih biru, dan ini kan gampang ya, tinggal R, R dan D aja. Kita tinggal mainin R dan D. Terus di sini saya nggak ngelihat F2L, saya nggak nyari pair F2L karena susah. Tapi saya ngelihat di sini ada biru merah hijau, dan biru merah hijau ini edge-nya nggak keganggu. Jadi saya tinggal nyari biru merah hijaunya aja, ini nanti stopnya di mana. Jadi saya tinggal ngikutin corner yang ini. Oke, langsung aja kita bikin crossnya. D2, ini ya cornernya tadi ya. Terus R, D, R, aksen lagi. Nah, ternyata dia stopnya di atas. Terus langsung aja saya U2 buat menyelesaikan ini. Sebenarnya bisa U2 pakai tangan kiri, cuma di video kalau kalian perhatikan saya U2 nya kayak gini kalau nggak salah ya. Terus saya masukkan ini. Oke, kalau ketemu pair yang kayak gini maka ini pasti dirotasi. Kenapa kita butuh rotasi? Jadi apa sih ciri-cirinya pair yang butuh rotasi? Nah, pair yang butuh rotasi adalah edge piece-nya itu kita lihat warna yang menghadap ke depan dan menghadap ke atas. Jadi kalau warna yang menghadap ke depan itu sama dengan center yang ada di depan ini atau di belakang. Contoh di sini dia merah,
berarti dia sama dengan center yang ada di belakang kan, sisi yang ada di belakang, berarti dia butuh rotasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia warna edge yang menghadap ke depan ini sama dengan sisi kiri atau kanan, berarti dia nggak bakal butuh rotasi. Kita cuma perlu mainin L dan U atau R dan U aja gitu, jadi nggak bakal perlu rotasi. Contoh kayak gini, dia merah berarti dia perlu rotasi. Entah rotasinya ke kiri atau ke kanan ya, Y atau Y aksen, pokoknya pasti rotasi. Terus U2, terus selesaikan pair ini. Ya, saya merekomendasikan buat menyelesaikan pair ketika rotasi kita menyelesaikan pair di belakang. Kenapa? Supaya look ahead-nya jadi lebih mudah gitu, karena pair di belakang udah selesai, kita tinggal memperhatikan pair-pair yang ada di depan aja gitu. Atau misal ini udah selesai, berarti kita nggak perlu noleh ke sini lagi, kita nggak perlu noleh ke kanan belakang, kita cuma kalau mau lihat pair yang di belakang pun cuma kiri belakang. Nah, waktu saya menyelesaikan pair ini, mata saya sebenarnya udah nggak fokus ke sini, mata saya udah ngeliatin pair yang lain. Di sini ada biru merah dengan ini, oke. Terus selesaikan biru merah. Nah, ini rotasi lagi. Kenapa rotasi lagi? Karena ini tadi edge piece-nya. Ya, kalau ini feeling sih. Ini sebenarnya ada teori lain, cuma mungkin bakal saya bahas di video yang lain ya kalau niat bikin video. Terus ini biru merah. Nah, terus saya ngeliat di sini ada oranye hijau. Sebenarnya di sini kesalahan ya. Seharusnya kalau kita nyelesaikan pair di kanan, mata kita ke kiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya di sini oranye hijau, walaupun sebenarnya biru oranye lebih gampang. Ya, tapi kita oranye hijau. Ini rotasi lagi. Maaf. Ya, susah ya solve sambil lihat kamera. Terus terakhir, nah ini adalah contoh pair yang nggak perlu rotasi. Jadi cornernya di sini, edge-nya di sini. Perhatikan warna edge yang menghadap ke depan itu oranye, berarti dia sama dengan sisi samping. Kalau dia sama dengan sisi samping, berarti dia otomatis nggak perlu rotasi. Pasti ada caranya, kita cuma butuh R dan U aja. Tuh. Kemudian selanjutnya OLL. Ini anti sun, cuma saya lebih suka pakai back sun. Terus PLL kayak gini. Kita lihat di sini ada blok. Terus kita lihat warna yang di pojok-pojok ini. Ini warna biru, ini warna merah. Nah, kalau di sini ada blok terus di pojok-pojoknya beda, ini otomatis V. Gitu ya. Tapi kalau misal dia sama, itu nanti akan ada 4 kemungkinan, ada G, R, A atau T. Nah, kalau seperti ini dia otomatis V. Jadi kita langsung aja V. Terus lihat di sini edge-nya, bloknya warna biru, edge dan corner bloknya warna biru dan centernya warna hijau. Jadi nanti AUF-nya pasti U2. Jadi setelah kita eksekusi V, kita bisa langsung instan AUF U2. Gak perlu ngeliat Rubik lagi. Solve yang ketiga saya pakai cross putih. Sebenarnya di sini saya nggak tahu putih yang terbaik atau enggak, cuma saya ngeliat di sini biru merah, biru putih dan putih merah maksudnya. Itu sudah berada di center yang benar dan ini gampang banget ya masukinnya, tinggal R2 F2 udah masuk. Itu kan. Terus dua cross yang lain ada putih oranye dan putih hijau, ini juga udah sepaket. Kita tinggal R F R udah masuk. Nah, jadi saya milih putih karena cuma 5 move. Terus di sini saya nge-track F2L. Saya ngeliat di sini ada oranye hijau dan oranye hijau ini gampang banget ya karena dia ketika kita menyelesaikan putih hijau dan putih oranye hijau ini nggak berpengaruh apa-apa, dia tidak terpengaruh. Jadi kalau kita perhatikan ya, dia bakal balik ke sini lagi. R F R aksen tuh, dia balik ke sini lagi dengan orientasi yang sama bahkan. Terus kita tinggal cari edge-nya ada di sini, oranye hijau. Jadi kita tinggal perhatikan nanti edge ini bakal kemana. Nah, solusi cross saya adalah saya rotasi ini nggak tahu X atau X aksen, pokoknya ke bawah lah ya. Terus D2 kita masukkan biru dulu dengan D2, terus L2 masukkan merah. Nanti ketika D2 hijau oranye, hijaunya bakal ke sini. Terus L2 hijau di sini, oranye di sini. Ketika kita Rubiknya kejauhan ya. Terus
R aksen R F R aksen berarti nanti hijau di sini, oranye di sini. Nah, berarti edge-nya hijau di sini, oranye di sini. Cornernya tetap seperti ini. Kita coba ya. D2, L2, R, F, R aksen. RU sih jadinya karena tadi rotasi. Terus karena saya udah tahu F2L pertama bakal jadi seperti ini, saya langsung bisa ngalir ke F2L pertama. Sambil mata saya nyari F2L kedua. Nah, ini karena saya ngerjakan F2L di sebelah kanan, jadi mata saya nyari F2L di sebelah kiri. Nah, langsung dapat F2L kedua biru oranye. Salahnya saya adalah saya rotasi ke kanan, ke sini, yang harusnya saya rotasi ke sini. Kenapa saya rotasi ke merah? Supaya F2L yang pertama jadi itu adalah 2 F2L di belakang, seperti yang saya bilang tadi, jadi look ahead-nya jadi lebih mudah. Tapi saya salah karena saya rotasi ke sisi sini, jadi akhirnya saya harus look ahead ekstra, bahkan harus rotasi lagi. Ya, ini udah masuk. Terus ini ada merah biru. Ini sebenarnya bisa dimasukkan dengan, nah ini kalau sesuai teori dia nggak perlu rotasi ya, karena dia biru sama dengan sisi samping, pasti ada caranya supaya dia nggak perlu rotasi. Entah cara yang pakai backslot ini. Kalau yang pakai backslot di sebelah kiri bisa kayak gini. Kita hitung move-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 move dia masuk. Wadidaw, gimana balikinnya? Oh gini, oke. Nah, tapi ini ada tapinya, tapi jadi tadi waktu saya masukkan F2L yang ini, saya nggak sengaja ngeliat corner ini nih, merah hijau. Jadi waktu saya masukkan nih, saya ngeliat merah hijau. Oh, merah hijau ada di sini. Terus edge-nya ada di sini. Berarti kalau saya rotasi, ini saya beranggapan bahwa ini bisa jadi multi slot, dan ternyata ada benarnya tapi ada salahnya juga. Maksudnya nggak selalu benar gitu. Ternyata kalau ini saya masukkan dengan cara tanpa rotasi ya dari sisi sini, terus kita masukkan dengan R dan U aja, tuh dia jadi multi slot. Hijau jadi, hijau merah jadi, biru merah juga jadi gitu. Jadi kita bisa masukkan hijau merah dulu baru biru merah. Nah, cuma saya berpikir bahwa kalau misal saya rotasi terus saya masukkan ini dengan cara gini, nih ini kan jadi ya, terus saya masukkan biru merahnya, jadi saya rotasi 2 kali untuk satu pair F2L aja gitu. Nah, ini jadi lebih gampang, saya mikirnya kayak gitu, makanya saya sampai rotasi 2 kali. Oke, terus OLL dan PLL. Nah ini sama kayak sebelumnya, jadi di sini ada blok, tapi warna di pojok sini sama-sama biru. Kalau tadi kan beda, kalau beda otomatis V. Kalau sama dia ada 4 kemungkinan, ada G, R, A, atau T. Nah di sini dia adalah untuk bisa tahu 4 kemungkinan itu apa aja, kita lihat yang 2 corner yang bagian sebelah sini dan edge yang ini. Nah kalau ini warnanya adjacent dengan warna bloknya kan biru ya, warna bloknya biru, terus di sini merah kan adjacent dengan biru, berarti dia R. Nah kalau misal di sini warnanya opposite dengan biru, misal di sini hijau, berarti di sini orange, di sini hijau, berarti dia G. Oke. Nah terus kalau misal ini kan warnanya sama nih, ini sama-sama merah, gimana kalau warna ini beda, misal di sini merah, di sini apa gitu ya. Nah kita lihat warna yang di sini aja, kita lihat warna yang di cornernya aja. Kalau warna di cornernya hijau, terus di sini merah misalnya gitu ya, di sini oranye, berarti dia A. Ya atau apapun lah, pokoknya kita lihat satu warna ini aja. Nah terus kalau misal di sini warnanya beda dan di sini warnanya adjacent, misal di sini merah, merah hijau, berarti di sini oranye mungkin ya, berarti dia T, kayak gitu. Nah, berarti ini kita udah tahu bahwa ini adalah R karena warna ini pojoknya sama dan ini sama warnanya merah adjacent dengan blok. Berarti ini adalah R. Salahnya saya adalah di video kalian bisa lihat bahwa saya pakai U2 karena saya kira ini adalah G, saya salah recognition. Begitu saya U2 saya baru sadar kalau ini R. Jadi dari sisi sebelah sini kita juga bisa tahu kalau ini R dengan cara ini ada checker pattern. Checker pattern itu adalah warna yang selang-seling. Contoh ini oranye hijau oranye hijau oranye gitu kan, ini selang-seling sampai 5 kali. Kalau 5 kali berarti R, kalau 6 kali berarti Z, kalau 4 kali berarti 4 kali tergantung ya, kalau di sini ada blok berarti A, kalau di sini nggak ada blok berarti G. Oke, kalau ya banyak lah pokoknya macam-macam.
Mungkin saya bisa jelaskan di video yang berbeda kalau misal saya ada niat bikin video lagi-lagi ya. Terus akhirnya saya U2 lagi, terus eksekusi R, kemudian AUF-nya, saya udah tahu AUF-nya dengan cara ngelihat corner yang ini. Jadi corner yang ini udah berada di tempat yang benar, berarti nanti nggak ada AUF. Ya, langsung selesai. 8 seconds. Oke, di solve keempat, ini solve yang terakhir. Karena waktu saya take video ternyata solve kelima tidak solve 15. Dan mungkin kelamaan juga nanti videonya ya. Jadi kita sampai 4 solve aja. Di sini saya pakai cross kuning, tapi udah saya convert ke putih. Di sini cukup banyak cross yang mudah ya, kuning mudah, yang mana kalau di scramble aslinya berarti dia putih, terus biru juga mudah nih. Tapi saya pilih putih karena sekilas saya melihat bahwa ini juga tinggal R dan D sama kayak solve kedua tadi ya. Oke, terus di sini saya nggak nge-track F2L, jadi langsung aja kita selesaikan crossnya. Ternyata saya menemukan solusi cross yang lebih mudah. R, U, F2, D aksen, R, D. Terus saya nggak nyari F2L apapun saat bikin cross, tapi ternyata tiba-tiba muncul di depan. Ini sebenarnya ada oke, ini secara teori kan dia harus rotasi ya. Tapi sebenarnya ada cara rotationless-nya pakai slash M, pakai M. Saya kadang pakai ini buat last slot. Bukan kadang sih, selalu pakai ini kalau buat last slot. Tapi kalau bukan last slot saya nggak pakai cara itu karena look ahead-nya sulit. Jadi ya, jadi saya rotasi aja. Saya rotasi dengan cara salah ya, harusnya saya rotasi ke sisi sini supaya ketika kita menyelesaikan F2L ini dia selesainya di belakang gitu, jadi look ahead kita bisa lebih mudah. Tapi ya itu, saya salah. Jadi saya ternyata menyelesaikan F2L ini itu dengan cara rotasi ke sini. Jadi saya pisahkan dulu corner dan edge-nya, terus saya rotasi dan saya selesaikan dua ini. Terus saya selesaikan, saya ngelihat biru oranye ya. Dan salah lagi adalah karena saya menyelesaikan dua F2L di depan. Ini adalah kesalahan besar, yang mana berarti look ahead saya akan lebih susah selanjutnya. Terus saya ngeliat di sini ada ini tadi merah ya, merah biru putih, ini tadi merah biru putih, dan di atas tidak ada edge-nya karena waktu kita putar-putar U tadi di atas kita tahu nggak ada edge merah biru putih, dan akhirnya saya rotasi dan ternyata tahu bahwa edge-nya ada di sini. Salah banget rotasi ke sisi, ribut banget suara motor. Salah saya rotasi ke sisi sini, yang seharusnya saya rotasi ke sisi sini ya. Jadi kita bisa langsung masukkan ini ke belakang dengan left sledgehammer, terus dia udah masuk. Tapi saya salah. Waduh, ribut banget motor. Saya rotasi ke sisi sini dan akhirnya begitu sadar bahwa edge-nya ada di sini, saya rotasi lagi. Jadi untuk satu pair F2L saya rotasi 2 kali. Dan memasukkan ini, masukkan pair ini ke sini, itu caranya adalah dengan corner-nya ditaruh di atas sini, terus kita sledgehammer. Ini bisa sledgehammer biasa, RF, R aksen F, F aksen, kayak gitu. Terus akhirnya jadi dua pair ini kita tinggal masukkan. Atau kalau cara saya ini tadi gimana ya? Atau kalau cara saya adalah saya masukkan dengan cara seperti ini. Maaf. Ya. Kalau saya masukkan dengan cara ke sini, terus ini R2, U aksen, R aksen U2. Terus dia jadi gini, F aksen, dan dia masuk. Terus merah hijau, tinggal rotasi. Kalau nggak salah di video saya rotasi ke sini. Ya. Terus OLL. Ini saya nggak tahu ya OLL-nya ini bisa dibilang tuluk atau tidak. Tapi kalau cara saya menyelesaikan OLL yang ini adalah saya sun
Nah, akhirnya kita ketemu OLL yang T. Oke, cuma finger trick Sun-nya agak beda. Jadi kalau finger trick Sun saya yang biasa adalah saya Sun yang tidak regrip. Ini finger trick yang biasa. Itu kan bisa cepat ya. Tapi kalau khusus case ini saya pakai finger trick Sun yang regrip. Karena kenapa? Karena nanti kita akan ketemu OLLT yang akan lebih cepat kalau regrip. Jadi saya regrip. Terus U yang kedua pakai manis. Jadi gini. Nah, terus R, U2 R accent, terus langsung F, R U R accent, U accent, F accent. Oke, ini PLL-nya A. Kita udah tahu ya, gampang banget. Terus A yang dari sisi sini yang ngerjainnya yang gini. Nah, kita lihat, saya nggak tahu ini A1 A2, nggak hafal. Terus kita lihat bahwa ini bloknya seperti ini, berarti nanti AUF-nya adalah U accent. Ya, oke, selesai. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Oke, terima kasih.